Yang dari Steamik sudah masuk di sini? Yang dari kelas Steamik? Bu, Silahkan menjawab, siapa nih yang dari Steamik? saya Wawan. Wawan ya? Ya, Bu. Foto WhatsApp-nya kok beda? Oh, yang tadi ya. Nah, karena ini kelasnya gabungan, jadi menunggu teman-teman yang belum hadir ya. Baik, Bu. Yang sudah hadir, silahkan membantu untuk membagikan link Zoom-nya ke WhatsApp group. Itu kelas kan biasanya ada WhatsApp grupnya. Nah, itu tolong Saya belum masuk, Bu. ya. Saya belum masuk. Ya, ini yang Steamik. Iya, betul, Ibu. Steamik. Jadi begini, nanti kalau memang harus ada WhatsApp grup untuk bahasa Indonesia, tolong Bu Prapti tidak usah dimasukkan ya. Grupnya sudah banyak, jadi takutnya nanti saya mencari kelas bahasa Indonesia, ternyata salah kamar. Tolong hanya satu saja sebagai koordinator untuk mata kuliah bahasa Indonesia. Kalau ingin membuat grup, silahkan. Jadi nanti bisa jadi satu antara kelas SKS, kemudian KGS, ada. KGP juga masuk di sore ini. Kurang KGP. Ini yang grafis sore ada, yang grafis. Yang grafis. Grafis belum ada. kurang tahu. Kurang tahu. Nah, ini yang grafis katanya Sanu baru membalas ini. Nah, sebentar ya 5 menit lagi sambil menunggu yang kelas grafis supaya nanti penyampaian informasi untuk kuliah pertama ini lebih mudah begitu. Saya tidak mengulang lagi. Grafis sudah masuk di sini? Belum ada, Bu. Belum ada. Tapi di WhatsApp saya itu sudah membalas kok. Yang dari kelas grafis. Nula Caroline. Di sini Nula Caroline. Belum ada? Belum. Grafis sudah datang grafis? Belum. Belum ada juga. Jadi tolong saya dibantu untuk mendata kelasnya karena jadwalnya itu diubah. Yang semula kelas pagi itu ada KGP, kemudian saya menerima informasi lagi untuk yang
KGP itu masuk di KGS, gabung jadi satu. Untuk kelas sore ini terdiri dari kelas SKS, kemudian KGS. Saya akan menjawab yang saya sebutkan kelasnya untuk mewakili kelasnya. KGP, TIS, Bu, TIS. TIS yang STIMIK ya. Ya, betul. TIS yang STIMIK. Nah, jadi kalau begitu berarti ada 1, 2, 3, 4 kelas. Banyak banget, Bu. Untuk perkuliahan Bahasa Indonesia kelas sore. Assalamualaikum Mangan bae. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Jadi perkuliahan ini masih dilaksanakan secara daring ya. Belum diizinkan untuk KBM secara langsung tatap muka. Nah, di sini ada aturan yang harus ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terkait dengan perkuliahan online ini sehingga nanti KBM berjalan dengan ya. Pertama dengan kehadiran mahasiswa. Nah, untuk kehadiran karena akses internet ini mudah diakses di mana saja, maka kehadiran ini saya kira tidak menjadi kendala ya. Begitu? Kuota. Bisa? Kuota. Kuota. Nggak Ya, bisa. Siap, Iya. siap. Lah, Siap. Nggak pakai loh. Bu. ini ada kuota, bantuan kuota itu sudah menerima belum? Belum. Nggak ada, Bu. Ada apa? Nggak dapat. Belum. Mas Adit sudah menerima? Belum, Bu. Belum, Bu, Ya. belum. Saya juga belum. Artinya kita sama-sama menunggu dan menanti. Jadi mudah-mudahan itu Ya, menjadi sabar, Bu, ya, kalau belum, Bu, ya. ya, mudah-mudahan itu menjadi rezeki kita semua. Amin. Maka dari itu untuk kuliah online ini semua perguruan tinggi ini ada aturannya. Ya. Minimal 30 menit, 30 sampai dengan 40 menit, tidak boleh lebih. Kalau lebih sampai dengan 2 jam, nah, ini perhitungan kuotanya nanti. Ya. Sedangkan Anda itu satu hari itu dijadwalkan ada berapa mata kuliah. Ada yang 2. Yang kelas sore itu 2 ya. Biasanya 2. Banyak, Bu, ya. 2 Dua. mata kuliah. Lah iya, 2 mata kuliah itu kalau dikalikan masing-masing 2 jam, maka ada 4 jam. Nah, silakan hitung sendiri itu berapa kuota yang harus Anda keluarkan. Gitu. 1 giga, Bu. 1 giga. 1 giga sampai dengan 2 jam. Ya. Terus, Bu. Ini mahasiswa semua ya, tidak ada mahasiswinya. Nggak ada, Bawa Bu. semua, Bu. Kita strong semua, Bu. Saya, Bu. KGS ada, Bu, Siapa? yang mahasiswi, tapi belum pada masuk. Yang KGS ada. Yang grafis ya. Tolong salah satu membuat WhatsApp grup ya untuk bisa mengikuti perkuliahan bahasa Indonesia yang gabungan, kelasnya digabung begini. Jadi ketika saya membagikan link nanti secara mudah dan cepat itu bisa diterima oleh semua mahasiswa. Saya kira begitu. Ya, jadi pengalaman untuk kelas yang di Siliwangi, yang di 304 itu begitu. Jadi ada WhatsApp grupnya. Tapi saya jangan dimasukkan. Ya, gitu.
Kita orangnya baik-baik kok, Bu. Masuk juga nggak apa-apa. Nah, itu kendalanya Mas Mawan. Yalah, menjadi mahasiswa itu tentu menjadi mahasiswa yang berkarakter ya. Banyak grup saya itu. Jadi Bu Prapti itu tidak hanya mengajar di Universitas Tekom saja, tapi diminta mengajar, diminta mengisi di lain tempat juga. Nah, kalau semua kelas itu ada WhatsApp grupnya, wah nanti bisa-bisa Pecah itu. ya, Pecah. ya namanya manusia ya, kemampuannya untuk Ini ngahing. mengingatnya itu terbatas. Begitu. Jadi mohon maaf kalau memang ada WhatsApp group silahkan, tapi tolong saya jangan dimasukkan. Ini tidak hanya untuk kelas Anda, kelas pagi juga sama. Kemudian Classroom, Bu, classroom. kemudian ada lagi yang di tempat lain di perguruan tinggi lain juga sama. Saya tidak usah dimasukkan grup. Nanti saya meminta salah satu mahasiswa saja menjadi koordinator untuk mata kuliah saya. Nah, saya lanjutkan terkait dengan kehadiran tadi ya. Kemudian untuk absensi yang saya hitung, tolong diperhatikan absensi yang saya hitung. Nah, bagi mahasiswa yang mengaktifkan videonya, video tidak diprivasi, nah, itu saya hitung hadir. Apabila mahasiswa yang memprivasi video, maka saya hitung tidak hadir. Konangan rak kowe. Ya, bisa, bisa mengikuti. Kota Bu. Kalau mengaktifkan video ini berpengaruh pada kuota. Kuota. Nah, ya seperti Mungkin, Bu. itu, Bu. Mungkin ya, mungkin itu adalah jawaban yang tidak pasti. Nah, Belum mandi Bu. Iya, oke. Bahasa Indonesia. Ayo sapa kuwi? Ini bahasa Inggris, saya bahasa Indonesia. Lah terkait iya. dengan video yang ditampilkan, maka mahasiswa harus menunjukkan sikap sopan ketika mengikuti perkuliahan, ya, terutama bahasa Indonesia. Semua kan menjadi mahasiswa yang berkarakter. Maka harus menunjukkan bagaimana sikap mahasiswa yang berkarakter itu. Tidak hanya di kelas, ya, tidak hanya di kelas yang daring, tetapi ditunjukkan juga pada kelas yang online, yang daring ini. Salah satunya adalah ketika perkuliahan tidak sambil tidur-tiduran, berbaring, begitu. Ya, itu menunjukkan satu sikap yang sopan, begitu. Bisa ya? Ya, di perjalanan, Bu. Nah, kalau hari ini ada yang mengatakan belum mandi dan sebagainya, maka untuk minggu depan harus diubah. Jadi sama antara perkuliahan luring dengan daring. Mahasiswa harus siap. Saya saja siap. Saya selalu siap ketika memberikan perkuliahan secara daring. Ya. Billy, mandi dulu, Billy. Selayaknya perkuliahan luring. Makan sendiri Jadi, berkawan. hari ini masih saya maklumi, tapi untuk minggu depan aturan ini sudah berlaku ya, sehingga bagi mahasiswa yang seperti ini 1, 2, 3, 4 ini yang masih menutup videonya, mulai minggu depan saya hitung tidak hadir. Setuju? Kalau untuk yang ini gimana, Bu? Ya. Yang bekerja kayak gini, kayak seperti saya gini, masih di bis gini, Bu, gimana, Bu? Bu, kalau lagi kebelet gimana, Bu? Masa enggak?
Ya, itu bagaimana diri Anda memposisikan saat ini sedang berlangsung kuliah online, ya. Jadi bagaimana Anda memposisikan diri Anda hari ini, jam ini adalah mata kuliah X misalnya. Ini Mas Iqbal ini apa? Bekerja di mana? Saat ini kok masih di Kerja di perusahaan pabrik, Bu. pulang kerja ya? Ini iya, ini baru pulang kerja. Artinya kan Anda tidak sebagai pengemudinya. Berarti kan bisa. Maksudnya nggak bisa mandi dulu, jadi seperti bilang Ibu. Kemeresek. Silakan. Ya, tadi kan mengatakan kalau menyalakan video itu berpengaruh pada kuota yang banyak mungkin ya. Hanya mungkin kan, belum pasti berarti. Mas Adit bagaimana Mas Adit? Sekarang Ini sudah pasti. di HP saya udah ada notif pemas pelajar. Notif, sebentar lagi kuota habis begitu. Iya. Ya sudah, ini saya mulai saja untuk perkuliahan bahasa Indonesia ya. Yang tadi sekedar pembuka saja. Bu, maaf Bu sebelumnya. Kalau jam segini saya belum pulang kerja, Bu. Siapa? Saya, Bu. Edi Widianto. Jadi mohon maaf nanti kalau seumpama pas live saya matikan videonya. Nah, boleh saja, boleh. Yang penting hadir lah ya. Kuliah Ya, Bu. online ini kan berlangsung selama tadi minimal 30 sampai dengan 40 menit. Ya, soalnya 5:30 baru pulang saya, Bu. Saya pribadi masih ada waktu itu Mas. Saya mulai kan pukul 17 lebih sedikit tadi. Nah, Ya, 5:30 baru pulang. ya sudah, berarti tidak usah ikut bahasa Indonesia saja. Saya maksudnya bisa tapi enggak. Nah, intinya itu tadi, bagaimana Anda bisa memposisikan bahwa Anda itu bekerja dan belajar. Ya. Kan? Tapi maaf, videonya saya matikan ya, Bu. Jadi itu saja ya intinya tadi ya, terkait dengan kehadiran. Nah, Ya. pertemuan pertama saya akan berkenalan dalam hal bukan menyebutkan identitas diri saja, tetapi saya akan menjelaskan tentang identitas perkuliahan. Mas Iqbal kalau ingin dimatikan tidak apa-apa, itu di mana itu? Di angkutan umum ya? Di bis, Bu. Identitas mata kuliah. Mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Kemudian di bawah ini ada identitas nama saya dan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi apabila ada mahasiswa yang ingin bertanya. Ya, WhatsApp saya terbuka untuk semua mahasiswa, tetapi ada batas maksimalnya ya. Misalnya ingin berkonsultasi, ingin bertanya, maksimalnya adalah pukul 21. Pukul 21 itu jam 9 malam. Lebih dari itu, mohon maaf, tidak saya respon. Gitu. Tujuan untuk mata kuliah bahasa Indonesia, kebanyakan itu kan mahasiswa beranggapan bahwa saya kan orang Indonesia, saya pasti bisa berbahasa Indonesia. Betul? Dalam bahasa Jawanya, aku wis iso basa Indonesia. Gawe apa? Ya.
dari kelas dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas sudah mendapatkan mata kuliah bahasa Indonesia. Ini di perguruan tinggi ada lagi. Nah, di perguruan tinggi ini mata kuliah bahasa Indonesia menjadi mata kuliah wajib, ya, mata kuliah wajib umum. Yang namanya wajib ya, jika tidak diambil atau jika tidak lulus mata kuliah bahasa Indonesia, maka Anda tidak bisa lulus dari program studi yang sudah Anda ambil. Ini sudah ada aturannya, ya. Pada peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada aturannya pada tahun 2012 ini. Salah satunya mata kuliah bahasa Indonesia. Jadi mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Kemudian tujuan mata kuliah bahasa Indonesia ini, yang pertama adalah memupuk semangat dan jiwa nasionalisme mahasiswa sebagai bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Maksudnya, berbahasa Indonesia dengan baik dan benar ini adalah sesuai dengan situasi pembicaraan. Nah, situasi pembicaraan itu ada dua. Situasi pembicaraan formal dan situasi pembicaraan non-formal. Tujuan yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mengorganisasi ide-ide atau konsep-konsep untuk dikomunikasikan kepada pihak lain. Nah, ya, jadi pada poin 3 ini setelah mahasiswa mendapat ilmu berbahasa Indonesia ya dan dinyatakan lulus dari mata kuliah bahasa Indonesia ini, harapannya adalah mahasiswa mampu menerapkan ilmu berbahasa Indonesia yang sudah dipelajari selama 1 semester ini. Ya, saya mengambil 2 kata di dalam bahasa Indonesia, yaitu doing dan being. Nah, doing dan being. Do itu artinya adalah tahu ya. Doing, mengetahui. Kemudian be itu artinya adalah jadi. Mendapat akhiran ing, being berarti menjadikan. Maka ketika mendapatkan ilmu berbahasa Indonesia ini pada tahap doing, harus ditambahkan dengan being tadi. Ilmu itu tidak hanya sekedar diketahui saja, tidak hanya sekedar Anda tahu saja, tetapi juga harus artinya being jadi ya, dijadikan, diamalkan, diimplementasikan, diterapkan. Diterapkan di mana untuk mahasiswa? Ya, diterapkan di dalam misalnya untuk penulisan tugas. Yaitu tugas awal, tugas tengah, tugas akhir,
Kan ada itu ya yang namanya tugas akhir ya. Ada tugas akhir berarti ada tugas awal, ada tugas tengah, ada tugas akhir. Itu Anda gunakan bahasa Indonesia yang baik. Jadi nanti pembaca atau mitra tutur itu mampu menangkap tulisan yang Anda tulis itu tadi. Ya. Mampu menerima informasi dengan baik. Lampunya dinyalakan, Dek. Kemudian deskripsi mata kuliah. Tadi saya mulai jam berapa ya? 17.15. 17.15. Nah, 17 17.15 tadi. 17.12 ini. 17:09 ada yang. Hari ini tuh jadwal saya online tuh mulai dari pagi pukul 8. Ada kelas pagi. Kemudian siangnya agak siang menjadi guru untuk putri saya. Kemudian siang pukul 14 ada webinar mewakili Bayangkari Polrestabes Semarang. Kemudian ada kuliah jam 16 di tempat lain, kemudian di Universitas Tekom ini. Luar biasa hari ini saya kegiatannya untuk online ya. Deskripsi mata kuliah. Berarti 10 menit lagi kalau saya mulai pukul 17.15. Cukuplah untuk berkenalan. Nah. Deskripsi mata kuliah ya. Tadi saya sampaikan mata kuliah ini adalah adik di kamar aja. Deskripsi mata kuliah ya. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib umum. Jadi ya, pengembangan kepribadian yang diberikan kepada semua mahasiswa pada semua program studi. Jadi jangan heran ketika mengikuti mata kuliah bahasa Indonesia ini dari kelas yang heterogen, bukan kelas yang homogen. Ada kelas yang dari STEMIC, TI itu apa? Teknologi, teknik informatika ya. Kemudian grafis, sistem komputer. Ini kelas yang heterogen namanya. Kemudian untuk mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang 1. Hakikat bahasa, kemudian sejarah, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, dan yang kedua memberikan pengetahuan tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian ragam dan laras bahasa. Nah, itu 10 menit lagi. Dan yang ketiga adalah ejaan. Ejaan ini meliputi penulisan huruf dan tanda baca. Dan yang keempat adalah kasus-kasus kesalahan berbahasa Indonesia. Dan yang kelima tentang kalimat efektif, syarat-syarat kalimat efektif. Dan yang keenam adalah paragraf, syarat paragraf yang baik, dan pola pengembangan paragraf. Dan yang ketujuh, konsep dasar karya tulis ilmiah, jenis-jenis karya tulis ilmiah, dan bahasa dalam karya tulis ilmiah. Dan yang kedelapan adalah sistematika, isi bagian-bagian karya tulis ilmiah yang meliputi judul, prakata, pendahuluan, isi, dan penutup. Dan yang ke-9 adalah
penulisan judul, angka, singkatan, tabel, dan gambar. Kemudian teknik pengetikan. Jadi Anda itu belajar di Universitas Tekom, Sains dan Teknologi Ilmu Komputer. Nah, jadi harus paham ya, untuk pengetikan ini adalah dianggap sebagai materi dasar ya. Semua bisa ya, semua bisa menguasai teknik pengetikan. Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Nah, bisa berarti saya tidak perlu mengulang. Hanya saya menyampaikan bagaimana ketika menulis karya tulis ilmiah, salah satunya makalah ya, batas marginnya berapa, tepi kanan kiri, kemudian cara membuat paragraf, itu saja. Kemudian ketika menulis, ketika menyertakan tabel dan gambar, itu bagaimana. Kemudian yang ke-10 adalah pengutipan dan penulisan daftar pustaka. Ke-11, konsep dasar makalah, sistematika makalah, dan bagian-bagian makalah. Kemudian yang 12, menulis makalah dan kriteria presentasi ya, ini ada presentasi nanti. Kemudian tugas setiap komponen yang terlibat di dalam presentasi itu apa saja. Yang ke-13 ada praktik presentasi. Sisanya digunakan untuk praktik presentasi. Biasanya saya seperti itu. Jika perkuliahan secara tatap muka atau luring. Kalau online bagaimana, Bu? Online bisa presentasi. Saya sudah mulai mempraktikkan sejak bulan pandemi itu Maret ya, April, Mei, sekitar Mei itu sudah mulai ada penilaian presentasi. Itu saya kira karena sudah azan maghrib ya. Sudah malam, Bu. Belum malam, ini petang. Petang. Iya, kowe rasa ngomong. Ya. Betul, petang itu, Bu. Saya cukupkan untuk perkenalan mata kuliah Bahasa Indonesia sore ini. Mas Adit, bisa ya membuat WhatsApp grup 4 kelas ini? Atau Mas Wawan yang dari STIMIK boleh? Bu. Jangan, Bu. Ya, Mas Wawan. Saya mengikuti Mas Gega aja, Bu, sebagai Mas kepala. Wawan, setuju, Mas Wawan. Mas Wawan. Kami percaya Mas Mas Wawan. Wawan. Mas Wawan. Mas Wawan. Kami percaya Mas Wawan. Nah, Salah. Mas Wawan atau untuk Mas absennya gimana, Bu? saya dibantu nanti. Kalau saya membuka membagikan membuat Zoom meeting itu, kemudian membagikan linknya satu per satu ke mahasiswa, ya nanti membutuhkan waktu. Untuk absennya, Bu, absen. Ya, Untuk absennya kira-kira jam berapa, Bu? Mas Wawan, absen itu sama dengan abstain, tidak hadir. Oh, nganu. Apa Salah, meneh. Salah, we. Karena Elang ya. nah, ini adalah mata Daftar hadir, Bu, daftar hadir. Kalau daftar hadir terlalu panjang ya absensi. Tinggal namakan huruf I. Oh, pakai si yang ketinggalan di belakang tadi, Bu. Nah, Absensi, Bu. termasuk ketinggalan yang Anda sampaikan itu kalau dilihat dari sisi kebahasaan itu salah, Mas Wawan. Iya, Bu. Aman, Mas. Wis. Ya, Mas, amit. Jadi yang betul adalah ketinggalan. Karena tidak sengaja ditinggal. Kalau ketinggalan, nah itu ya. Nanti dibahas lebih mendalam pada materi tentang kasus-kasus kesalahan berbahasa Indonesia. Baik, saya kira cukup untuk
Eh, iya, saya tadi juga sudah mendengar azan, tidak perlu Anda dekatkan dengan mikrofon ya. Begitu ya, insya Allah bertemu kembali pada. Oh ya, menjawab pertanyaan dari Mas Wawan, absensinya bagaimana? Absensi nanti ke siakan. Begitu, Ya, Bu. teknis untuk perkuliahan bahasa Indonesia ya. Jadi saya pakai Zoom dulu, kemudian nanti absensinya ke siakan. Gitu ya. Saya akhiri untuk perkuliahan bahasa Indonesia pertemuan pertama. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Om Swastiastu. Saestu.